Bab 671 bertarung dengan dua keluarga besar. Feng Wu adalah orang dengan kultivasi tertinggi di antara pacar-pacar Qin Haodong. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi setelah berlatih kultivasi berpasangan dengan Qin Haodong akhir-akhir ini. Selain itu, metode kultivasinya diwariskan dari rumah pedang Qihang, tanah suci seni bela diri. Dia melirik Zhao Changsheng dengan dingin dan berkata, "Silakan." Setelah menyaksikan pertarungan Nalan Wuxia tadi, Zhao Changsheng tidak berani meremehkan Feng Wu. Reputasi keluarga Zhao dipertaruhkan, jadi dia tidak bisa terlalu berhati-hati dalam pertempuran ini. "Gadis kecil, hati-hati." Sambil berteriak, Zhao Changsheng tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, sebuah gerakan yang sangat kuat dan bahkan dapat menjungkir balikkan gunung. Para penonton bahkan dapat mendengar guntur menggelegar di atas kepala. Itu adalah Rolling Thunder Palm, aku tidak percaya, tetua pertama menggunakan keterampilan uniknya. Dia sangat kejam, ya ampun, kumohon lari saja jika kau tidak sanggup menahan serangannya. Zhao Changsheng berusaha sekuat tenaga untuk melawan Feng Wu. Dia melancarkan jurus telapak guntur bergulir dengan sekuat tenaga. Dia mengira bahwa bahkan seorang Grandmaster tingkat ke-9 yang terkenal dan berpengalaman akan memilih untuk menghindari serangannya dan gadis muda yang berdiri di depannya ini, seharusnya tidak terkecuali. Dia bahkan telah memikirkan langkah selanjutnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Feng Wu sama sekali tidak menghindar. Dia mengubah dua jari rampingnya menjadi pedang dan terus menusukkannya ke Rolling Thunder Palm. Ini disebut jari pedang, keterampilan unik dari rumah pedang Qihang. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, tetapi dengan kekuatan internalnya yang murni, jari-jarinya benar-benar memancarkan ki pedang yang tajam, yang bahkan lebih kuat dari telapak guntur bergulir. Jari-jarinya dan telapak tangannya bertemu dan kedua Grandmaster tingkat 9 mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dengan suara keras, ledakan udara besar menyapu kedua sisi dan para penonton merasakan kekuatan luar biasa menyerbu mereka. Faktanya, mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menekan kultivasi mereka, jika tidak, atap aula perjamuan mungkin sudah hancur. Kemudian semua orang terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah gerakan pertama, Feng Wu sedikit bergoyang dan mundur 2 atau 3 langkah. Namun, Zhao Changsheng nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri saat ia terhuyung mundur 7 atau 8 langkah. Semua orang langsung tahu siapa yang lebih kuat dari keduanya, setelah gerakan pertama. Gadis muda yang lembut ini bahkan lebih kuat dari tetua agung keluarga Zhao. Mengerikan. Zhao Changqiong dan Qi Guofan tercengang. Kekuatan pihak lain melebihi semua harapan mereka. Seorang Grandmaster tingkat ke-9 selalu langka, dimanapun mereka berada. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa ada aliran Grandmaster seperti itu yang terus-menerus? Bahkan 5 keluarga besar lainnya pun tampak muram dan terkejut. Meskipun mereka hanya menjadi penonton hari ini, mereka tetap kagum dengan kekuatan besar Qin dan semua pengikutnya. Mereka memiliki 2 guru besar tingkat 9 dan ratusan ahli yang berada di atas alam kekuatan tertinggi, yang berarti bahwa keluarga bangsawan tingkat pertama lainnya muncul di ibu kota, yang bahkan lebih kuat daripada 7 keluarga besar lainnya dalam hal kekuatan militer. Setelah ditangkis oleh gerakan 2 jari itu, Zhao Changsheng merasa kesal. Namun sekarang dia tidak punya jalan keluar. Dia harus bertarung bahkan dengan risiko kehilangan nyawanya, demi reputasi keluarganya. Jadi dia bergegas ke Feng Wu lagi sambil berteriak. Feng Wu tidak menyerah. Mereka bertarung satu sama lain. "Nak, berhentilah bersembunyi di balik wanita, ayo bertarung." Dengan teriakan keras, sesosok tubuh terbang ke udara dan meninju muka Qin. Dia adalah Zhao Changtian, tetua kedua dari keluarga Zhao, yang merupakan ahli lain di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Dia sudah menyadari bahwa Zhao Changsheng jelas bukan tandingan Feng Wu. Sudah terlambat baginya untuk mengambil tindakan setelah Changsheng dikalahkan. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Qin Haodong. Tinju penjinak harimau. Ini adalah keterampilan uniknya yang terkenal. Tampaknya ada seekor harimau dengan kecepatan yang mengerikan yang menyerbu ke arah Qin Haodong. Mereka bahkan dapat mendengar aumannya dan tampaknya harimau itu akan menelannya. Semua orang tahu bahwa keluarga Zhao benar-benar gelisah sekarang. Mereka mengirim 2 Grandmaster tingkat 9 pada saat yang sama dan menggunakan semua kartu truf mereka. Namun, Qin Haodong tetap tenang saat menghadapi serangan ini. Dia masih memegang tangan Qi Waner, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Pada saat ini, sosok anggun muncul di depannya. Kemudian, sebuah tangan indah muncul dan bertemu dengan tinju penjinak harimau milik Zhao Changtian. "Orang tua, aku akan bermain denganmu." Dengan suara menggoda, kedua tinju itu beradu. 1 tinju besar dan 1 tinju kecil. 1 tinju sekeras batu sementara tinju lainnya berkilau seperti batu giok putih. Terdengar suara ledakan setelah kedua tinju itu bertabrakan. Kemudian Zhao Changtian terlempar ke belakang sementara Hu Xiaoxian juga mundur 7 atau 8 langkah. Keduanya sama-sama seimbang.
Sebenarnya pertarungan mereka tidak seganas pertarungan Feng Wu dan Zhao Changsheng, namun semua orang tetap tercengang. Zhao Changtian merupakan ahli lain di alam kekuatan tertinggi tingkat 9, sedangkan Hu Xiaoxian merupakan seorang yang sangat cantik. Sudah ada 3 guru besar tingkat 9 di pihak Qin Haodong dan Qin membuat semua orang yang hadir takjub dengan kekuatannya yang besar. Pemuda ini membawa 4 wanita cantik. 3 di antaranya adalah Grandmaster tingkat 9. Bagaimana dengan yang terakhir? Jika itu benar, semuanya akan menjadi mengerikan. Hanya ada 2 Grandmaster tingkat 9 di masing-masing 7 keluarga besar di ibu kota. Mereka dianggap sebagai harta karun dan sangat dihormati seperti dewa. Mereka adalah kunci untuk menentukan kekuatan keluarga bangsawan. Jika tiba-tiba muncul seorang Grandmaster tingkat 9 di salah satu keluarga besar, maka mereka pasti akan menonjol dan menjadi pemimpin 7 keluarga besar. Akan tetapi, sangat sulit untuk membina seorang guru besar tingkat ke-9. Itu membutuhkan uang dan sumber daya material dan yang terpenting adalah bakat-bakat ini langka. Karena itu, ibu kota telah menikmati kedamaian selama dekade terakhir dan setiap keluarga besar memiliki 2 guru besar tingkat ke-9. Namun, tiba-tiba kejadian hari ini menghancurkan keseimbangan dan pemuda ini membawa 3 Grandmaster tingkat 9 sekaligus. Dia tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia ingin. Yang paling menakutkan adalah mereka belum melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Qin Haodong belum mengambil tindakan apapun dan Nalan Wushuang juga merupakan sosok misterius lainnya. Mungkinkah kedua orang ini berada di tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi? Maka itu akan menjadi sangat mengerikan dan mereka bahkan dapat mengubah situasi ibu kota saat ini. Zhao Changqiong adalah orang yang paling marah. Dia telah mengirim 2 guru besar. Zhao Changsheng ditekan oleh Feng Wu dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum ia dikalahkan. Zhao Changtian bernasib sedikit lebih baik darinya, tetapi ia dan Hu Xiaoxian bahkan sekarang tidak ada harapan kemenangan baginya sama sekali. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, 2 Grandmaster tingkat 9 itu pasti akan dikalahkan dan keluarga Zhao akan benar-benar dipermalukan. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke arah Qi Guofan. Hei, kamu juga terlibat dalam hal ini, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengambil tindakan juga? Namun, Qi Guofan merasakan campuran emosi saat ini. Qin Haodong menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yang jauh melampaui harapannya. Jika dia tahu bahwa pemuda yang dicintai cucunya ini begitu luar biasa, dia tidak akan pernah menyetujui lamaran keluarga Zhao. Jika dia dapat merekrut menantu laki-laki yang luar biasa ke dalam keluarga Qi, mereka dapat memecahkan keseimbangan dan menjadi yang teratas di antara 6 keluarga besar lainnya. Dia menyesalinya saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghadapi situasi saat ini. Sebagai keluarga bangsawan teratas di ibu kota, mereka tidak mampu dikalahkan di depan umum dan kehilangan pengantin wanita. Awalnya dia ingin berdiri diam dan membiarkan keluarga Zhao bertempur. Namun, sekarang setelah Zhao Changqiong menyinggungnya, dia tidak bisa terus berdiam diri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menoleh kedua guru besar tingkat 9 dan berkata, silakan bertindak. Bagaimanapun, kita harus menjaga kehormatan kita. Bawa saja Waner dan pemuda itu kembali terlebih dahulu. Ya, Tuan. Qi Guoyin dan Qi Guozong, 2 guru besar tingkat 9 dari keluarga Qi, menjawab permintaan tersebut dan berjalan menuju Qin Haodong bersama-sama. Dengan bantuan 2 guru besar keluarga Qin, mereka telah mengirim 4 guru besar tingkat 9 untuk melawan Qin Haodong. Mereka benar-benar telah menggunakan semua kekuatan mereka. Banyak orang khawatir tentang Qin Haodong dan bertanya-tanya apakah pemuda ini cukup kuat untuk bertarung melawan 2 keluarga besar. Chu Xuanyulah yang sangat mengkhawatirkannya. Dia mengepalkan tangannya dengan gugup. Meskipun kinerja putranya telah jauh melampaui harapannya, dia tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Bagaimanapun, keluarga Qi dan Zhao telah bekerja sama. Qi Guoyin berdiri di depan Qin dan tampak serius. Dia tidak berani meremehkan seseorang yang dapat dengan mudah mematahkan teknik akupunkturnya. Dia berkata, anak muda, aku Qi Guoyin, coba kulihat apa yang bisa kau lakukan. Qi Guozong menoleh ke arah Qi Waner dan berkata, gadis kecil, cepatlah kembali bersamaku. Dia juga salah satu kakeknya. Menghadapi 2 Grandmaster tingkat 9, Qi Waner juga gugup. Qin Haodong menepuk tangannya dan berkata, jangan gugup, tidak ada yang bisa membawamu pergi, aku di sini bersamamu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Qi Guozong dan Qi Guoyin, kalian berdua tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatku mengambil tindakan. Nak, kamu terlalu sombong. Qi Guozong berteriak dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram leher Qin Haodong. Begitu mereka mulai berkelahi, Nalan Wuxia dan Nalan Wushuang segera maju dan bertarung dengan kedua tetua keluarga Qi. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Benar saja, gadis lainnya juga merupakan seorang guru besar tingkat 9, yang tidak lebih lemah dari 2 tetua keluarga Qi.
Keempat guru besar itu, yang seolah muncul begitu saja, memberikan tekanan besar kepada keluarga-keluarga bangsawan. Meskipun keluarga Qi dan Zhao telah bekerja sama, mereka masih belum diuntungkan. Jika keluarga bangsawan melawan pemuda ini sendirian, mereka pasti akan kalah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa satu orang dapat menantang kedua keluarga besar itu sendirian. Banyak orang menghela nafas dan berpikir bahwa itu bukan sekedar insiden penculikan pengantin biasa, sebab insiden itu akan mengubah situasi ibu kota saat ini. Chu Xuanyu sangat gembira. Matanya berkaca-kaca dan dia bertanya-tanya kapan putranya menjadi begitu hebat. Dengan kekuatan sebesar itu, dia tidak perlu lagi takut pada keluarga Chu. Tampaknya hari reuni mereka sudah di depan mata. Dia tidak percaya bahwa mimpi yang dipendamnya selama bertahun-tahun akan segera terwujud. Bab 672 Si Pemalsu Yuan Tianren. Qi Wan'er juga terkejut. Dia berbisik, kapan Sister Nalan dan yang lainnya menjadi begitu kuat? Baru beberapa hari yang lalu, bisik Qin Haodong di telinganya, jangan khawatir, aku akan membuatmu sekuat mereka malam ini. Qi Wan'er tentu saja tahu apa maksudnya. Wajahnya memerah dan pipinya semerah apel matang ketika mendengar bisikan Qin di telinganya. Namun, tidak banyak orang yang memperhatikan mereka saat ini. Semua orang fokus pada pertempuran di lapangan. Pertempuran antara dua Grandmaster di level ke-9 jelas merupakan peristiwa langka dan hebat. Untungnya, aula 1000 orang keluarga Qi cukup besar dan mereka tidak merasa berdesakan meskipun ada 8 orang yang saling berkelahi. Secara umum, jika tidak ada perbedaan besar antara kekuatan dua Grandmaster tingkat 9, mereka tidak akan dapat menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Di antara orang-orang ini, Feng Wu adalah satu-satunya yang memiliki keunggulan mutlak, tetapi butuh waktu juga baginya untuk menang. Qin Haodong mengerutkan kening dan jelas bahwa dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangannya dan pedang Xuan Yuan muncul di telapak tangannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan, secepat seekor naga, berputar mengelilingi mereka. Ini adalah teknik menunggang pedang. Para pemimpin 7 keluarga besar tercengang saat melihatnya menggunakan teknik ini. Jelaslah bahwa pemuda ini juga seorang guru besar di tingkat ke-9. Zhao Changqiong dan Qi Guofan hampir putus asa. Jika Qin Haodong terlibat, mereka tidak akan bisa melawannya karena tidak ada lagi guru besar tingkat 9 di kedua keluarga mereka. Jika mereka mengirim orang lain, dia pasti akan dikalahkan bahkan jika dia adalah Grandmaster tingkat 8. Keempat guru besar tingkat 9 itu sangat tercengang. Pedang Xuan Yuan memberikan tekanan yang sangat besar pada mereka, seolah-olah pedang itu dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Namun, lawan mereka sulit dihadapi dan mereka tidak punya waktu untuk menangani pedang Xuan Yuan. Setelah cahaya pedang menghilang, mereka mendapati bahwa mereka tidak terluka. Mereka menarik napas panjang dan saat itulah mereka menyadari bahwa ikat pinggang mereka telah kendur dan celana mereka pun terlepas. Ternyata Qin Haodong sama sekali tidak ingin melukai mereka dengan pedangnya. Sebaliknya, ia memotong semua ikat pinggang keempat orang itu dan celana mereka pun terlepas ke tanah. Untungnya, keempat orang ini semuanya mengenakan jubah panjang. Mereka masih mengenakan celana dalam, kalau tidak, mereka akan benar-benar malu. Zhao Changsheng dan yang lainnya tidak peduli lagi dengan perkelahian itu. Mereka menarik celana mereka dan panik. Jika Qin Haodong benar-benar ingin mengambil nyawa mereka, pedang Xuan Yuan dapat dengan mudah menembus perut bagian bawah mereka dan menembus dantian mereka. Pada titik ini, sudah sangat jelas bahwa merekalah yang kalah. Mereka pasti sudah mati sekarang, jika bukan karena belas kasihan Qin. Para Grandmaster tingkat 9 menghargai reputasi dan martabat mereka. Mereka malu untuk berdiri di sana dan semuanya menyerah dan pergi. Qin Haodong mengambil kembali pedang Xuan Yuan miliknya dan semua orang yang hadir terkesan dengan gerakannya. Ia mengalahkan 4 Grandmaster tingkat 9 dalam satu serangan dan semua 7 keluarga besar juga tercengang. Qi Guofan dan Zhao Changqiong tampak muram, tetapi mereka telah kalah dalam pertempuran dan tidak memiliki semangat juang lagi. Qin Haodong datang ke sini hari ini untuk menunjukkan gengsinya dan mencapai tujuannya. Melihat penampilan mereka, Qin Haodong merasa puas, lalu dia menggandeng tangan Qin Wan'er dan melangkah ke atas panggung. Ini adalah tempat di mana Zhao Hongkun dan Qi Wan'er seharusnya bertunangan sekarang, tetapi sekarang, dialah yang berdiri bersama Qi Wan'er. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat padamu, kata Qin Haodong. Aku datang ke sini hari ini untuk membawa Wan'er kembali dan aku tidak punya tujuan lain, dia pacarku dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Lalu dia melihat sekelilingnya dan semua pemuda dari 7 keluarga besar tidak berani menatap langsung ke matanya. Zhao Changqiong dan Qi Guofan merasakan hal yang sama. Mereka menundukkan kepala sedikit. Qin Haodong baru saja menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan jika mereka terus menantang pemuda ini, mereka bahkan mungkin akan terbunuh dan kemudian keluarga Qi dan Zhao akan menghilang dari ibu kota. Tentu saja, bertahan hidup lebih penting daripada kehormatan mereka.
Kekuatan mendominasi segalanya dan mereka mengirim 4 master berturut-turut, karena mereka yakin dapat mengalahkan Qin Haodong. Sekarang situasinya telah terbalik, keluarga Qi tidak mengatakan sepatah kata pun dan keluarga Zhao tidak berani mengambil tindakan apapun. Seluruh aula menjadi sunyi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Teman muda, bolehkah aku mengatakan sesuatu?" Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang berdiri adalah Yuan Tianren, yang tampak acuh tak acuh dan tampak seperti orang bijak. Yuan Tianren bukanlah seorang praktisi bela diri dan dia tidak menganggap mereka serius. Tidak peduli seberapa kuat mereka harus menunjukkan rasa hormat dan memanggilnya sebagai Master Yuan. Semua orang yang hadir kini terdiam dan Yuan berpikir, jika dia memanfaatkan kesempatan ini dan membujuk pemuda ini untuk menyerah, dia pasti akan menjadi pusat perhatian dan tidak ada seorang pun yang bisa mengancam untuk menggantikannya di ibu kota. Terlebih lagi, bahkan jika dia gagal, dia tidak akan menderita kerugian apapun dengan reputasinya. Tidak peduli seberapa mendominasi pemuda itu, dia tidak akan berani menantangnya. Bagaimanapun, dia adalah ahli keterampilan sihir. Tetapi, Tuan Yuan, tidak menyadari bahwa dia ada dalam daftar pembunuhan wajib Qin Haodong. Dia melambaikan pengocok ekor kudanya dan berjalan perlahan ke arah Qin Haodong. Dia berkata dengan nada superior, "Nak, kamu tampak hebat dan kamu benar-benar pemuda yang menjanjikan. Tapi berdasarkan fitur wajahmu, menurutku kamu tidak cocok untuk Nona Qi. Nona Qi akan membawa berkah bagi suaminya, yang merupakan sifat langka selama ribuan tahun terakhir, namun, kalian tidak akan menjadi pasangan yang sempurna, dia akan mendatangkan bencana yang tak terduga, dengarkan nasihatku dan lupakan saja." Mata Zhao Qingtian dan Qi Guofan berbinar setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Yuan. Terkadang, menggunakan kekerasan mungkin tidak berhasil, tetapi mereka dapat membantu menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara lain. Mungkin Tuan Yuan dapat meyakinkan pemuda itu. Yuan Tianren menggoyangkan pengocok ekor kudanya dan berkata dengan nada tulus, "Temanku, janganlah bersikeras. Dengarkanlah nasihatku jika kau cukup bijak." Meskipun dia sudah menebak identitas lelaki tua yang berdiri di depannya, Qin Haodong ingin memastikan dan bertanya, "Siapa kamu?" "Nama saya Yuan Tianren dan saya telah berlatih keterampilan sihir sejak saya masih muda. Saya tahu apa yang terjadi selama 500 tahun terakhir dan apa yang akan terjadi dalam 500 tahun mendatang. Tidak ada yang tidak saya ketahui." Yuan tua tampak puas diri dan dia berharap pemuda yang berdiri di depannya akan berlutut dan menyembahnya. Mendengar bahwa dia benar-benar musuh besarnya, Qin Haodong tetap tersenyum, tetapi menatap dingin ke arah lelaki tua ini. "Anda adalah Tuan Yuan, bukan? Anda yang mengatakan bahwa Waner akan membawa keberuntungan besar bagi suaminya." "Benar sekali, kecuali aku, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan ajaib ini." Yuan Tianren mengakuinya tanpa berpikir dua kali. "Jadi, kamu juga yang mengatakan bahwa makam leluhur keluarga Chu adalah negeri peri, sekitar 20 tahun yang lalu." Yuan Tianren menatapnya dengan heran lalu berkata, "Kau benar-benar hebat, bagaimana kau tahu tentang negeri peri?" "Ya, ini juga yang kupahami saat itu. Negeri peri dapat melindungi kekayaan anak-anak dari generasi ke generasi, namun, mereka harus berhati-hati jika anak perempuan yang sudah menikah melahirkan anak laki-laki. Jika tidak, kekayaan akan ditransfer ke anak laki-laki dan suami mereka, itu akan menjadi bencana." Semakin banyak yang dia katakan, semakin bersemangat dia. Dia memamerkan pengetahuannya tentang metafisika sekali lagi, tetapi dia tidak menyadari bahwa pemuda di sampingnya tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk membunuhnya saat ini. Chu Sanhe, yang tadinya duduk dengan tenang, tiba-tiba menyadari sesuatu saat mendengar Qin Haodong berbicara tentang makam leluhur keluarganya. Ia menatap Qin Haodong dengan ekspresi yang rumit. Qin menatapnya dengan aneh dan bertanya, "Guru, apakah Anda benar-benar ahli dalam ilmu sihir?" "Tentu saja, aku tidak pernah gagal selama beberapa tahun terakhir di ibu kota." Pada saat ini, Yuan Tianren masih mempertahankan sikap seorang ahli dan dia tidak menganggap serius pemuda ini. Dia berkata kepada Qi Waner dengan nada tulus, "Gadis, sudah kubilang padamu bahwa tidak semua lelaki cocok untukmu, meskipun kamu bisa mendatangkan rejeki yang besar untuk suamimu. Zhao Hongkun adalah calon suamimu, meskipun takdirnya jauh dari takdirmu, jika kalian berdua menjadi pasangan, kalian bisa saling membantu dan meraih prestasi besar." Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, "Tuan Yuan, karena Anda memiliki kemampuan seperti itu, bisakah Anda meramal nasib saya di depan umum dan membiarkan saya melihat keterampilan hebat Anda?" "Tentu saja," kata Yuan Tianren, "katakan padaku, apa yang kau inginkan, uang, pernikahan, atau kesuksesan dalam kariermu?" "Tidak ada satupun," kata Qin Haodong, "saya hanya ingin Tuan Yuan memberitahu saya apakah peruntungan Anda hari ini baik atau buruk." "Dengan baik." Yuan Tianren merasakan niat membunuh di mata Qin Haodong saat ini. Dia panik dan ekspresinya juga membeku. "Teman muda, roh jahatmu terlalu kuat, dengarkan nasihatku." Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata,
Apa, pembohong tua, tidak bisakah kau mencari tahu sekarang? Yuan Tianren langsung marah ketika mendengar Qin memanggilnya pembohong tua. Dia selalu dihormati di ibu kota, jadi bagaimana mungkin dia seorang pembohong? Anak muda, apa yang sedang kamu bicarakan, aku? Namun sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Qin Haodong tiba-tiba meninju telinganya dengan keras. Qin Haodong sangat marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Setengah dari wajah Yuan Tianren hampir hancur. Giginya hancur dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semua orang yang hadir tercengang. Yuan Tianren adalah seorang guru terkenal di ibu kota dan dia ahli dalam seni Feng Shui yang mendalam dan biasanya diperlakukan seperti dewa dimanapun. Tidak ada yang berani memukulnya. Qin Haodong melangkah ke depan Yuan Tianren sambil mencibir dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah menurutmu aku akan mematahkan kaki kirimu atau kaki kananmu kali ini? Yuan Tianren ketakutan saat ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa pemuda ini memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadapnya. Dia segera menyeka darah dari mulutnya dan mengabaikan rasa sakit di wajahnya. Kemudian dia berkata dengan suara gemetar, aku hanya memberimu nasihat karena kebaikan, tidak apa-apa jika kau tidak mau mendengarkanku, tetapi mengapa kau harus memukulku? Sepertinya kamu bahkan tidak bisa meramal nasibmu sendiri, kalau begitu aku akan memberimu jawabannya. Setelah berkata demikian, Qin Haodong menginjak kaki kirinya dengan keras. Diiringi suara tulang retak, Yuan Tianren melolong seperti babi yang disembelih, dan seluruh betisnya hancur berkeping-keping. Bab 673 membunuh Yuan Tianren. Meskipun Yuan Tianren berteriak dengan sedih, Qin Haodong sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Itu karena si tua pembohong itu telah melontarkan omong kosong dan menghancurkan keluarganya. Ayah dan ibunya telah berpisah dan ibunya telah hidup sendiri selama lebih dari 20 tahun. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Sekarang dia kembali lagi untuk menyakiti wanitanya. Bagaimana dia bisa merasa kasihan pada pria ini? Dia tersenyum hangat dan bertanya kepada Yuan Tianren, Tuan Yuan, tolong buatlah prediksi. Apakah menurutmu aku akan mematahkan kaki atau lenganmu selanjutnya? Tidak, kumohon jangan. Yuan Tianren menahan rasa sakitnya dan berteriak, kumohon lepaskan aku. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Qin Haodong tiba-tiba mulai menyiksanya, dia memutuskan untuk memohon pengampunan dan mengakhiri penderitaan ini terlebih dahulu. Pada saat ini, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk membuat pemuda ini membayar asalkan dia bertahan hidup hari ini. Bukankah kau ahli dalam ilmu sihir, apa kau tidak tahu apa yang terjadi dalam 500 tahun terakhir dan apa yang akan terjadi dalam 500 tahun mendatang? Apa kau tidak tahu bagaimana cara membuat ramalan? Sekarang aku memberimu kesempatan dan mengapa kau menyerah? Saat dia menanyai Yuan Tianren, Qin mengangkat kakinya dan mematahkan kaki guru Yuan yang lain. Yuan Tianren menjerit dan pingsan, tetapi Qin Haodong tidak memberinya kelonggaran. Dia menendang dadanya dan membangunkannya dalam sekejap. Yuan Tianren merasakan sakit yang luar biasa di kakinya saat membuka matanya. Ia kemudian memohon, tolong lepaskan aku, berapa banyak uang yang kau inginkan, aku punya banyak uang, tolong ampuni nyawaku. Qin Haodong mencibir dan berkata, apa kau tidak tahu cara meramal, tolong prediksikan apakah aku akan mengambil uangmu atau tidak, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi hari ini? Yuan Tianren masih tidak tahu mengapa Qin Haodong ingin membunuhnya, tetapi dia perlahan menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan ramalannya. Jadi dia berteriak, aku tidak akan melakukannya lagi, tolong lepaskan aku dan aku tidak akan pernah meramal nasib siapapun lagi. Qin Haodong mencibir dan berkata, tidak apa-apa, tapi sudah terlambat, beraninya kau meramal nasib orang lain dengan kemampuanmu yang buruk, kau telah melakukan kejahatan dan menghancurkan banyak keluarga serta merenggut kebahagiaan mereka, sekarang saatnya kau membayar harganya. Setelah berbicara, dia mematahkan kedua lengannya. Orang lain memiliki perasaan campur aduk saat melihat pemandangan ini. Tuan Yuan, yang dulunya terkenal dan sangat dihormati di ibu kota, kini disiksa dan memohon belas kasihan di depan umum. Apakah ini yang disebut takdirnya? Banyak yang curiga dengan kemampuan Yuan Tianren saat ini. Jika dia memang ahli dalam meramal, mengapa dia tidak tahu sebelumnya bahwa dia akan disiksa hari ini? Setidaknya, dia seharusnya tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Beberapa orang juga bingung dengan perilaku Qin Haodong. Pemuda ini tidak tampak seperti monster yang kejam dan buas dan dia menunjukkan belas kasihan kepada kedua keluarga tadi. Tetapi mengapa dia begitu kejam terhadap Yuan Tianren? Sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka. Banyak orang dari keluarga bangsawan adalah pengikut guru Yuan, termasuk anggota keluarga Chu. Namun, tidak seorang pun berani menghentikannya saat mereka melihat cara penyiksaannya yang kejam. Chu Xuanyu adalah satu-satunya di antara orang-orang ini yang tahu mengapa Qin Haodong memperlakukan si tua pembohong itu dengan sangat kejam. Putranya membalas dendam atas nama keluarganya. Melihat Yuan Tianren, dia tidak merasa kasihan,
hanya merasa senang akan balas dendam. Si tua pembohong itu telah menyebutkan sesuatu tentang negeri peri, yang telah menghancurkan keluarga bahagianya. Kalau tidak, dia pasti sudah bersama suami dan putranya. Suaminya tidak akan merasa begitu kesepian dan tidak akan memutus kontak dengan keluarganya. Yuan Tianren terbaring di atas panggung dan semua anggota tubuhnya patah. Dia hampir mati dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian. Qin Haodong meliriknya dan berkata, jika aku tidak memberitahumu alasannya, kamu mungkin akan mati dengan sedih, aku akan memberitahumu kebenarannya hari ini. Kemudian dia melompat dari panggung dan datang ke Chu Xuanyu. Semua orang menyaksikan dengan takjub saat mereka berjalan ke panggung, bergandengan tangan. Ekspresi Chu Sanhe berubah saat melihat ini dan dia tampaknya menyadari sesuatu. Setelah naik ke panggung, Qin Haodong masih memegang tangannya. Ia berkata kepada semua orang yang hadir, kalian pasti heran mengapa aku memperlakukan si tua pembohong itu dengan begitu kejam. Sekarang aku akan menjelaskannya. Nama keluarga saya adalah Qin, sama seperti Qin Zongheng dan nama depan saya adalah Haodong, sama seperti grup Haodong, ini bukan suatu kebetulan karena ayah saya adalah Qin Zongheng dan ibu saya adalah Chu Xuanyu. Semua orang yang hadir tercengang setelah mendengar berita itu, terutama Chu Sanhe dan Qin Zanao. Kedua lelaki tua ini merasa tenang, tetapi sekarang mereka hampir melompat dari tempat duduk mereka karena terkejut. Chu Sanhe terkejut dengan identitas pemuda ini. Dia tidak menyangka bahwa anak yang diperintahkannya untuk dibunuh masih hidup. Anak itu berdiri di sini dan tampak begitu kuat. Dia bahkan bukan tandingannya saat ini. Namun, Qin Zano sangat gembira setelah pulih dari keterkejutannya. Bagaimanapun, Qin Haodong adalah anggota keluarga mereka. Meskipun Qin Zongheng, sang jenius besar telah meninggalkan rumah, putranya telah kembali dengan begitu banyak guru sekarang. Jika Qin Haodong bersedia menjadi anggota keluarga Qin, mereka pasti akan mengalahkan 7 keluarga besar lainnya dan menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Zhao Changqiong dan Qi Guofan saling memandang dan melihat kengerian terpancar di mata mereka. Namun, perasaan mereka sangat berbeda. Zhao Changqiong terkejut sekaligus takut. Ia tidak menyangka bahwa cucunya akan bersaing dengan putra Qin Zongheng untuk mendapatkan istri. Ia seperti mencari kematian. Qi Guofan sangat menyesali perbuatannya. Dia terlalu keras kepala dan seharusnya bertanya kepada cucunya tentang pacarnya. Jika dia tahu bahwa pacarnya adalah putra Qin Zongheng, dia tidak akan pernah mengatur pernikahan untuknya dan keluarga Zhao. Bagaimanapun, keluarga mereka bisa langsung terkenal jika mereka bisa terhubung dengan seorang guru di alam sage. Orang yang paling menyedihkan adalah Yuan Tianren, yang masih terbaring di atas panggung. Dia sekarang mengerti mengapa Qin Haodong menyebut negeri peri dan sangat membencinya. Ternyata dia adalah anak yang dimintanya dibunuh oleh keluarga Chu bertahun-tahun yang lalu. Orang-orang lain yang hadir juga berbicara dan mengungkapkan keterkejutan mereka. Beberapa orang tahu apa yang terjadi antara keluarga Qin dan Chu beberapa tahun yang lalu, tetapi beberapa orang tidak jelas tentang hal itu. Ketika semua orang sudah tenang, Qin Haodong melanjutkan, sekarang kalian tahu mengapa aku sangat membenci Yuan Tianren. Dia meramalkan banyak hal yang tidak masuk akal dan menghancurkan keluargaku yang bahagia. Dia menciptakan mitos tentang negeri peri, yang menyebabkan ibuku dan aku terpisah selama bertahun-tahun. Padahal, dia hanya seorang penipu tua dan tidak tahu apa-apa tentang ilmu sihir. Sekarang setelah 20 tahun, aku masih hidup, apakah keluarga Chu merosot dan keluarga Qin berkembang? Tidak terjadi apa-apa dan semuanya sama seperti 20 tahun yang lalu. Jadi, negeri peri hanyalah omong kosong. Petik 2. Orang tua palsu seperti itu tidak seharusnya tetap hidup di dunia yang indah ini. Kemudian Qin Haodong menendang dadanya dan langsung menghancurkan jantungnya. Tuan Yuan, yang telah terkenal di ibu kota selama bertahun-tahun, terbunuh hari ini. Para tamu yang hadir memiliki reaksi yang berbeda-beda saat melihat mayat Yuan Tianren. Di antara mereka, yang memiliki emosi terkuat adalah Chu Sanhe, kepala keluarga Chu. Saat itu, dia sepenuhnya yakin dengan kata-kata Yuan Tianren dan bahkan mengirim seseorang untuk membunuh cucunya dan mengusir putrinya dari keluarga. Namun pada akhirnya, seperti yang dikatakan Qin Haodong, cucunya tidak terbunuh, namun keluarga Chu tidak merosot dan keluarga Qin juga tidak berkembang, yang mengindikasikan bahwa apa yang disebut negeri peri adalah sebuah penipuan besar. Yuan Tianren sudah meninggal, tetapi Chu Sanhe tidak merasa kasihan pada si tua pembohong ini. Dia pantas menerimanya. Jika bukan karena identitasnya, dia pasti sudah maju dan menendang mayatnya. Si tua pembohong ini bicara omong kosong dan membuat putrinya dan dirinya sendiri terasing selama 20 tahun terakhir. Dia juga kehilangan cucu yang sangat baik. Kalau saja dia mampu membesarkan Qin Haodong di keluarga Chu, dia pasti akan menjadi orang teratas di ibu kota. Tapi tidak ada kata, jika, di dunia ini dan tidak ada gunanya menyesali apa yang telah terjadi. Qin Haodong datang ke sini hari ini karena dua hal.
Dia ingin berdamai dengan ibunya secara terbuka dan yang lainnya adalah membawa Qi Waner pergi. Kini ia telah mencapai tujuannya. Ia mengabaikan kerumunan yang tercengang dan meninggalkan rumah bersama anak buahnya. Qin Haodong pergi, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya. Keluarga Chu tidak berani, begitu pula keluarga Qi. Semua orang tahu bahwa mereka akan menemui ajal jika mereka melangkah maju dan mencoba menimbulkan masalah. Ada 5 guru besar tingkat 9 dan Qin telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, dengan terungkapnya identitasnya, seluruh situasi menjadi sangat rumit sekarang. Pertunangan dan pengantin wanita tidak lagi begitu penting sekarang. Begitu mereka pergi, para pemimpin dari 5 keluarga lainnya berpamitan, satu persatu. Kemudian Zhao Changqiong juga kembali ke keluarganya dan meminta anak buahnya untuk menutup gerbang. Kemudian dia mengumpulkan semua keturunan langsung untuk mengadakan pertemuan darurat. Semua keluarga besar di ibu kota berada di ambang badai. Semua orang menyadari bahwa mereka akan mengalami perubahan drastis. 7 keluarga besar di ibu kota telah seimbang selama 10 tahun, tetapi dengan kedatangan pemuda ini, banyak orang segera menyadari bahwa keseimbangan itu akan berubah. Qin Haodong menghancurkan kedamaian di ibu kota bagaikan bom. Identitasnya terlalu rumit. Dulunya ia adalah cucu dari keluarga Qin dan Chu, tetapi sekarang ia adalah menantu dari keluarga Qi. Namun, identitasnya sangat aneh. Dia adalah cucu dari keluarga Qin, tetapi keluarga Qin tidak mengetahuinya selama 20 tahun terakhir. Dia adalah cucu dari keluarga Chu, tetapi ibunya telah terasing dari keluarga Chu. Dia adalah menantu dari keluarga Qi, tetapi dia membawa pergi pengantin wanitanya. Jika dia hanya orang biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, dia sangat kuat dan cukup kuat untuk membalikkan situasi 7 keluarga besar di ibu kota. Karena faktor-faktor ini, ada terlalu banyak ketidakpastian yang terkubur di masa depan ibu kota. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Qin Haodong membawa mereka ke sebuah rumah bangsawan di pinggiran ibu kota. Jelas, rumah itu baru saja direnovasi. Ada plakat besar tergantung di gerbang, dengan 2 kata besar, Sekte Tang, tertulis di atasnya. Bab 674 Menantu Perempuan Chu Xuanyu. Qin Haodong memegang tangan Chu Xuanyu, menunjuk plakat di pintu, dan bertanya, saya yang menulisnya, dan plakat itu terlihat bagus, bukan? Chu Xuanyu menatap tulisan di plakat itu. Tulisan tangannya tampak kuat dan bertenaga. Ia mengira tulisan itu pasti ditulis oleh seorang ahli kaligrafi, tetapi kaligrafer itu ternyata adalah putranya. Haodong, apakah kamu bercanda? Bu, tentu saja aku serius, ini benar-benar tulisanku. Qin Haodong menggandeng tangannya dan berjalan masuk ke Sekte Tang. Chu Xuanyu melihat sekeliling rumah mewah dan luas itu dan bertanya, "Nak, apakah ini milikmu?" "Tentu saja, ini akan menjadi rumah kita di masa depan." "Kapan kamu membeli rumah sebesar itu di ibu kota, kenapa aku tidak tahu?" Qin Haodong menjelaskan, "Beberapa hari yang lalu, saya meminta bantuan Sister Ye Qing untuk mencarikan tempat tinggal yang cocok. Klub ini bangkrut dan pemilik aslinya kabur, jadi, saya membelinya." Saat mereka sedang berbicara, Ye Qing keluar dan berkata, "Kakak, selamat datang." Chu Xuanyu menatapnya tajam dan berkata sambil tersenyum, "Aku penasaran apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?" Ye Qing berkata dengan polos, "Itu bukan salahku, putramu ingin memberimu kejutan besar, jadi aku harus merahasiakannya." Sambil berbicara, mereka berjalan ke ruang tamu. Rumah itu didekorasi dengan gaya yang segar, elegan, namun mewah. Ye Qing membeli perabotan baru dan menatanya sendiri selama beberapa hari terakhir. Chu Xuanyu duduk dan segera meminta Qi Waner untuk datang. Dia selalu berpikir untuk memiliki menantu perempuan. Dan hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. "Waner, kemarilah." Konon katanya istri yang jelek takut bertemu mertua, tapi nyatanya pepatah ini juga berlaku untuk istri yang cantik. Qi Waner tidak menyangka akan bertemu ibu mertuanya secepat ini, jadi dia merasa sedikit gugup. Dia duduk di sebelah Chu Xuanyu dan berkata, "Bibi Chu, terima kasih banyak telah berbicara membelaku hari ini." "Tidak apa-apa, aku melakukannya hanya karena dorongan hati dan aku tidak menyangka kau adalah pacarnya, kita sekarang adalah keluarga." Chu Xuanyu melepas gelangnya dan berkata, "Waner, ambillah ini hadiah untukmu." Gelang ini terbuat dari batu giok lemak kambing terbaik, yang bening dan bulat. Kualitasnya sangat tinggi. Qi Waner buru-buru menolak, "Bibi, aku tidak menyiapkan hadiah untukmu kali ini, bagaimana aku bisa menerima hadiah ini?" Chu Xuanyu berkata, "Kamu adalah hadiah terbaik untukku, aku sudah memiliki gelang ini selama lebih dari 10 tahun, aku selalu bermimpi untuk memberikannya kepada menantu perempuanku, hari ini mimpiku akhirnya menjadi kenyataan, tolong ambillah." Qi Waner menatap Qin Haodong dan tidak tahu harus berbuat apa. Qin berkata,
Ibu memberikannya kepadamu, ambil saja. Terima kasih, Bibi. Qi Waner menerima gelang itu dengan malu-malu. Ye Qing mengerutkan bibirnya dan berkata, Nona Chu, Anda terlalu pilih kasih, tidak peduli berapa kali saya mengatakan bahwa saya menginginkan gelang ini. Anda menolak untuk memberikannya kepada saya, namun sekarang Anda memberikannya kepadanya saat pertama kali bertemu dengannya. Chu Xuanyu berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu menginginkan segalanya, aku memberikannya kepada menantu perempuanku, mengapa kamu begitu cemburu? Mendengar Chu Xuanyu memanggilnya sebagai menantu perempuan, Qi Waner tersipu dan menjadi semakin malu. Ye Qing berkata, Nona Chu, jangan terlalu puas diri, saya khawatir satu gelang saja tidak cukup. Chu Xuanyu bertanya dengan heran, gadis, apa maksudmu? Ye Qing berkata, apa maksudku, baiklah, minta saja anakmu untuk menjelaskannya. Chu Xuanyu menatap Qin Haodong dengan bingung dan Qin tersenyum canggung. Kemudian dia berbalik dan meminta gadis-gadis lainnya untuk datang. Bu, ini semua pacarku. Senang bertemu denganmu, Bibi. Bibi, kamu cantik sekali. Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, Feng Wu dan Hu Xiaoxian datang untuk menyambut Chu Xuanyu. Dia dikelilingi oleh semua gadis ini. Chu Xuanyu sedikit bingung. Dia mengira bahwa pengantin wanita yang dibawa pergi oleh Qin adalah menantu perempuannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa keempat gadis cantik ini adalah pacar putranya. Itu hebat. Chu Xuanyu menyapa mereka satu persatu, lalu berbalik menatap Qin Haodong, apakah mereka semua menantu perempuanku? Qin Haodong berkata dengan malu, itu saja untuk saat ini, masih ada dua lagi yang belum datang. Memikirkan semua pacarnya, Qin Haodong tidak tahu harus berbuat apa. Sudah ada 7 dari mereka, termasuk Lin Momo dan Li Jiumei, yang tidak hadir. Selain itu, Yan Feifei juga terlibat dengannya. Apa, ada orang lain? Chu Xuanyu sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa untuk waktu yang lama. Ibu, apakah ibu marah? Dengarkan aku. Qin Haodong mengira ibunya marah karena kebejatannya dan hendak menjelaskannya. Namun, tiba-tiba Chu Xuanyu melompat dan berteriak kegirangan, hebat. Aku suka punya banyak menantu perempuan. Akan ada lebih banyak cucu karena kamu punya banyak pacar, semakin banyak, semakin meriah. Dia lahir di keluarga besar dan banyak keturunan langsungnya yang memiliki beberapa istri. Dia adalah putri dari istri kedua Chu Sanhe, jadi dia tidak keberatan jika Chu Sanhe memiliki begitu banyak pacar. Sebaliknya, dia sangat senang karenanya. Ia yakin bahwa mempunyai banyak pacar merupakan tanda kemampuan hebat. Qin Haodong menghela napas lega. Jika ibunya memaksanya memilih pacar, akan sangat sulit baginya untuk memutuskan. Chu Xuanyu senang, tetapi kemudian dia merasa malu. Masih ada gelang di pergelangan tangannya, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk diberikan kepada begitu banyak gadis. Kemudian Ye Qing tersenyum dan berkata, Nona Chu pasti sangat terkejut sekarang, untungnya, saya sudah menyiapkan hadiah untuk Anda, saya punya teman yang berbisnis di Afrika dan saya memintanya untuk membawa banyak cincin berlian. Lalu dia mengeluarkan sebuah tas, yang berisi 5 kotak perhiasan indah. Chu Xuanyu membuka sebuah kotak dan di dalamnya terdapat sebuah cincin platinum. Cincin itu bertahtakan berlian besar yang tak tertandingi ukurannya. Chu Xuanyu berkata dengan takjub, gadis, cincin ini sangat bagus. Ye Qing berkata, tentu saja, ini dibeli dari sumber aslinya dan harganya lebih dari 5 juta yuan, kamu harus mengganti biayanya. Hai gadis kecil, bagaimana mungkin kau menagih uang atas hadiah yang kau berikan kepada istri saudaramu? Chu Xuanyu mengambil cincin-cincin di dalam tas dan memberikannya kepada gadis-gadis itu, satu persatu. Terima kasih, Bibi. Kakak beradik Nalan, Hu Xiaoxian dan Feng Wu mengambil cincin itu. Mereka tidak peduli dengan cincin itu sendiri, tetapi cincin itu melambangkan pengakuan Chu Xuanyu kepada mereka, yang sangat berarti. Kemudian Qin Haodong mulai berjalan-jalan dan membiasakan diri dengan rumah baru bersama mereka. Mereka membagi kamar dan seluruh keluarga sangat sibuk. Pada saat yang sama, keluarga besar lainnya di ibu kota mengadakan pertemuan darurat untuk anggota inti. Kemunculan Qin Haodong yang tiba-tiba telah mengubah situasi secara drastis dan dia sebenarnya merupakan ancaman bagi keberadaan setiap keluarga. Di keluarga Zhao, Zhao Changqiong duduk di kursi utama dan tampak muram. Zhao Changsheng dan Zhao Changtian duduk di sebelahnya. Ada juga 7 atau 8 anggota inti keluarga Zhao, termasuk Zhao Changhai, yang terluka oleh Nalan Wuxia. Dia duduk di seberang mereka dengan wajah pucat. Setelah menceritakan kisah kemunculan Qin Haodong, Zhao Changqiong berkata, begitulah situasinya. Orang itu sekarang memiliki 5 master tingkat 9 dan ada juga ratusan master alam kekuatan tertinggi di bawah komandonya. Dia terlalu kuat dan dia bisa dengan mudah menghabisi salah satu dari 7 keluarga besar di ibu kota jika dia mau.
Hal yang paling merepotkan adalah kita sudah berkonflik dengannya, karena upacara pertunangan Hong Kun. Aku takut dia akan menyakiti keluarga Zhao kita di masa depan. Bagaimana kita menghadapinya, menurutmu mengapa? Guru, apakah orang itu benar-benar memiliki 5 guru besar tingkat 9? Apakah Anda yakin? Orang yang berbicara adalah Zhao Qi, generasi kedua dari keluarga Zhao. Dia tidak hadir di pesta pertunangan hari ini, jadi dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan Zhao Changqiong. Seorang Grandmaster tingkat 9 jarang ditemukan bahkan di ibu kota, bagaimana mungkin tiba-tiba ada begitu banyak Grandmaster seperti itu? Zhao Changsheng berkata, kami cukup yakin, kami pernah bertarung sebelumnya dan dia bukan hanya seorang Grandmaster tingkat 9, tetapi juga memiliki kultivasi yang tinggi. Mengira Qin Haodong telah memotong ikat pinggangnya dengan pedang, dia pun ketakutan. Zhao Qi berkata, dalam hal ini, tampaknya kita hanya bisa bekerja sama dengan keluarga bangsawan lainnya, kita bisa segera bersatu dengan mereka, bagaimanapun, musuh yang begitu besar tidak hanya akan mengancam keluarga Zhao kita, tetapi juga akan menjadi ancaman bagi keluarga besar lainnya di ibu kota. Jika kita bersatu dengan 6 keluarga lainnya dan mengumpulkan 14 Grandmaster tingkat 9, kita pasti bisa membunuh orang itu dan menyingkirkan semua masalah di masa depan. Zhao Changtian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan tugas yang mudah, orang itu sangat istimewa, dia adalah putra Qin Zongheng, anggota keluarga Qin. Pertama-tama, mari kita kesampingkan Qin Zongheng, saya khawatir Qin Zhano sedang gembira sekarang, keluarga Qin tiba-tiba memiliki keturunan yang luar biasa, bagaimana dia bisa bergandengan tangan dengan kita untuk melawan Qin Haodong, jika kita mengambil tindakan, dia akan berdiri di pihak Qin Haodong tanpa ragu-ragu. Zhao Qi berkata, bahkan tanpa keluarga Qin, kita dapat bersatu dengan 5 keluarga lainnya untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup. Zhao Changqiong melotot padanya dengan ketidakpuasan, kamu sudah berusia 40-an dan mengapa kamu masih begitu bodoh? Qin Haodong adalah putra Qin Zongheng dan keturunan keluarga Qin, jadi dia juga harus terlibat dengan keluarga Chu, dia adalah cucu Chu Sanhe, apakah kamu pikir dia akan bekerja sama dengan kita sekarang? Dengan baik. Zhao Qi juga menyadari bahwa dia tidak berpikir. Zhao Changsheng melanjutkan, keluarga Qin dan keluarga Chu tidak dapat diandalkan, selain itu, keluarga Qi juga sama, hanya ada kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi bagi keluarga besar seperti kita. Saya kira Qi Guofan sama sekali tidak menyadari kekuatan Qin Haodong sebelumnya, kalau tidak mereka tidak akan pernah setuju untuk menikahkan cucu perempuan mereka dengan Hong Kun. Sekarang Qi Waner telah dibawa pergi oleh Qin Haodong, tetapi dia masih anggota keluarga Qi. Saya kira keluarga Qi sekarang senang karena mendapat dukungan yang kuat, tidak lama lagi mereka akan resmi melamar, saat itu, Qin Haodong akan menjadi cucu menantu keluarga Qi, mustahil bagimu untuk membuat mereka bergabung dengan kami. Bab 675 Lamaran Pernikahan Keluarga Zhao. Zhao Qi berkata dengan marah, bagaimana keluarga Qi bisa melakukan ini? Hong Kun sudah bertunangan dengan Qi Waner dan kita tidak bisa mempercayai mereka lagi jika mereka memutuskan pertunangan itu. Zhao Changqiong meliriknya dan berkata, kepercayaan, kamu terlalu naif. Tidak ada yang akan lebih mementingkan kepercayaan daripada kepentingan keluarga. Kami juga akan melakukan hal yang sama jika kami berada di posisi mereka. Pertunangan ini terjadi antara kedua keluarga kita dan jika keluarga Qi benar-benar memutuskan untuk melakukan ini, kemarahan Qin Haodong akan ditujukan terutama kepada kita. Kita mungkin akan mendapat masalah besar saat itu. Orang yang berbicara adalah Zhao Feng, murid inti lain dari generasi kedua keluarga Zhao. Dibandingkan dengan Zhao Qi yang lugas, dia lebih bijaksana dan lebih cerdik. Zhao Changqiong dan yang lainnya menjadi semakin muram setelah mendengar apa yang dikatakannya. Kebencian membunuh ayah dan mengambil istrinya sudah mengakar kuat dan Qin Haodong pasti marah tentang pertunangan Qi Waner. Namun, Qi Waner adalah anggota keluarga Qi dan dia tidak bisa membalas dendam pada keluarga Qi sendiri. Oleh karena itu, sangat mungkin dia akan melampiaskan semua amarahnya pada mereka. Jika Qin Haodong datang menyerang mereka lagi dengan semua tuannya di malam hari, mereka pasti akan hancur. Zhao Changqiong berkata sekali lagi, bagaimana kita bisa menyelesaikan kebencian ini dengan Qin Haodong, apakah kalian punya ide bagus? Seluruh ruang konferensi kecil itu langsung hening dalam sekejap, karena kebencian tidak mudah diatasi. Sekarang adalah saat yang kritis bagi keluarga kami, tidak bisakah Anda melakukan sesuatu? Zhao Changqiong mengatakan ini dengan ekspresi tegas dan dia benar-benar marah kali ini. Guru, saya punya ide. Zhao Feng masih berbicara, dia adalah orang yang licik dan tahu bagaimana mengendalikan situasi. Jika dia mengungkapkan rencananya sekarang, itu tidak akan berdampak pada sang guru. Namun sekarang semua orang bingung dan sang guru dalam suasana hati yang mudah tersinggung, yang merupakan saat yang tepat untuk menunjukkan bakatnya dan membuat semua orang memandangnya secara berbeda. Zhao Changqiong menatapnya dan berkata, katakan saja, jika kamu punya cara untuk membantu keluarga Zhao bertahan hidup, aku akan memberimu hadiah.
Saya tidak berani meminta imbalan apapun dan saya hanya ingin membantu keluarga kita keluar dari masalah. Zhao Feng awalnya mempertahankan sikap angkuhnya lalu berkata, guru baru saja menyebutkan bahwa Qiwaner bukanlah satu-satunya pacarnya. Qin Haodong juga menjalin hubungan asmara dengan beberapa guru cantik lainnya, dia pasti seorang yang mesum. Sangat mudah menghadapi seseorang yang memiliki kelemahan, keluarga Zhao juga memiliki gadis-gadis cantik. Qingwu adalah wanita cantik paling terkenal di ibu kota dan dia bahkan lebih cantik dari Qiwaner. Keluarga Qi dapat menikahkan seorang putri dengan Qin Haodong dan kami juga dapat melakukan hal yang sama, kami dapat melamar dan membiarkan Zhao Qingwu menikah dengannya. Dengan cara ini, kami dapat menyelesaikan konflik secara diam-diam dan membawa banyak manfaat bagi keluarga kami. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, Qingwu pasti bisa memenangkan hati Qin Haodong. Dengan begitu, akan mudah bagi kita untuk menjadi keluarga bangsawan teratas di ibu kota. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, Zhao Changqiong mengangguk sedikit. Zhao Qingwu adalah cucunya dan dia cantik sekaligus berbakat. Selain itu, dia juga salah satu dari 3 wanita tercantik di antara semua gadis dari keluarga bangsawan di ibu kota. Dia termasuk kelas atas dalam hal kecantikan. Guru, kita tidak bisa melakukan ini. Setelah Zhao Feng selesai berbicara, seorang pria parubaya berdiri. Dia adalah Zhao Kai, generasi langsung kedua dari keluarga Zhao dan ayah dari Zhao Qingwu. Zhao Changqiong meliriknya dan berkata, mengapa kita tidak bisa melakukan ini? Zhao Kai menjelaskan, Tuan, apakah Anda lupa bahwa Qingwu sudah bertunangan dengan keluarga Yan? Beberapa bulan yang lalu, dia baru saja bertunangan dengan Yan Zicheng. Yan Zicheng juga seorang pemuda berbakat di antara generasi ketiga dan mereka saling mencintai. Jika kita memutuskan pertunangan sekarang, kurasa Qingwu tidak akan setuju. Selain itu, kita juga akan menyinggung keluarga Yan, yang jelas tidak sepadan. Setelah mendengar itu, Zhao Changqiong berbalik dan bertanya kepada Zhao Feng, bagaimana menurutmu? Zhao Feng mengerti bahwa guru sedang mengujinya sekarang dan dia cukup puas diri. Selama dia membuat guru terkesan, dia bahkan mungkin menjadi pewaris di masa depan. Dia berkata dengan tenang, guru, saya rasa tidak. Itu pasti hal yang baik dan kita bahkan dapat mencapai 2 tujuan sekaligus. Zhao Changqiong berkata, apa maksudmu dengan itu? Pertama-tama, dengan kecantikan Qingwu, dia pasti akan memenangkan hati Qin Haodong, yang akan membawa manfaat besar bagi keluarga Zhao kita. Sedangkan untuk keluarga Yan, jika mereka tidak puas dengan kita karena memutuskan pertunangan, menurutmu kepada siapa mereka akan melampiaskan kemarahan mereka, Qin Haodong? Jika keluarga Yan tidak dapat mengendalikan diri dan bertarung dengan Qin Haodong, kita dapat berdiri dan menikmati pertarungan mereka, tidak peduli siapa pemenangnya. Jika keluarga Yan menang dan membunuh Qin Haodong, itu akan membantu kita terbebas dari masalah besar, yang kemudian akan menjadi berkah bagi keluarga Zhao kita. Jika Qin Haodong menang dan menyingkirkan keluarga Yan dari ibu kota, keluarga Zhao kita akan kehilangan satu pesaing, mengapa kita tidak melakukannya? Zhao Kai berkata, tetapi jika keluarga Yan menang, apakah mereka akan melampiaskan amarahnya kepada kita? Zhao Feng mencibir dan berkata, Qin Haodong memiliki 5 Grandmaster tingkat 9, jadi keluarga Yan tidak mungkin menang. Bahkan jika mereka akhirnya menang dengan menggunakan beberapa trik kotor, mereka juga akan terluka parah. Kalau begitu, mereka hanya bisa menebus kesalahan mereka dan beranikah mereka memancing perkelahian. Ini benar-benar rencana yang bagus untuk mencapai 2 tujuan sekaligus. Zhao Changqiong mengangguk puas dan berkata, Zhao Feng, mari kita lakukan seperti yang kau katakan, segera bersiap dan kita akan melamarnya segera. Zhao Qi berkata, Tuan, Qiwaner seharusnya menjadi istri Hong Kun. Tetapi sekarang dia telah dibawa pergi oleh Qin Haodong, apakah pantas jika kita segera mengirim putri kita ke sana? Saya merasa tidak enak tentang hal itu dan jika keluarga bangsawan lain mengetahuinya, mereka mungkin akan menertawakan kita karena begitu haus kekuasaan. Zhao Qi adalah ayah Zhao Hongkun dan sekarang kaki putranya patah dan istrinya juga telah dibawa pergi. Tuannya baru saja memutuskan untuk melamarnya, yang tidak dapat diterima olehnya. Omong kosong. Zhao Changqiong menjadi marah. Hanya mereka yang mampu berkompromi yang bisa menjadi orang hebat dan Han Xin akhirnya berhasil mencapai hal-hal hebat setelah dipermalukan di depan umum. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya keuntungan abadi yang menanti kita. Kehormatan atau aib seseorang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepentingan seluruh keluarga. Kali ini keluarga Zhao kita sedang dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kita bahkan mungkin akan disingkirkan dari ibu kota jika kita tidak menanganinya dengan benar. Konon katanya seseorang akan tahu takdirnya di usia 50, tapi Anda bahkan tidak bisa memahami kebenaran dasar ini, dasar bodoh. Terlebih lagi, jika keluarga bangsawan lain mengetahui apa yang telah kau katakan, mereka akan menertawakanmu karena ketidaktahuan dan kepicikanmu, bukannya kami yang mencari kekuasaan, kau mengerti. Melihat ayahnya benar-benar marah sekarang, Zhao Qi segera berkata, ya Tuan, saya mengerti.
Zhao Feng tersenyum puas setelah melihat strateginya diadopsi oleh sang guru sementara Zhao Qi menerima omelan keras. Zhao Kai masih belum mau menerima kenyataan, namun sang guru telah mengambil keputusan, maka ia tidak berani mengatakan apapun lagi, selain meratapi nasib putrinya yang malang. Anak perempuan dari keluarga besar, terutama yang terpandang, tidak dapat menentukan sendiri jalan hidupnya. Mereka hanya dapat mengikuti perintah keluarga tentang pernikahan mereka. Lagi pula, Qin Haodong adalah satu-satunya yang berani membawa pergi pengantin wanita, tetapi yang lainnya tidak seberuntung itu. Situasi yang sama juga terjadi pada keluarga Han. Master Han Wuji menatap mereka yang duduk di depannya dan berkata, kebangkitan Qin Haodong memang di luar dugaan kita dan saya yakin keluarga bangsawan lainnya juga tercengang karenanya. Jika tebakan saya benar, situasi ibu kota saat ini akan berubah. Tolong beritahu aku apa yang akan dilakukan keluarga Han kita. Han Wuwei berkata, menurut apa yang kau katakan, Qin Haodong sangat kuat sehingga keluarga Qi dan Zhao tidak akan berani melawannya. 5 Grandmaster tingkat 9 sudah cukup untuk memimpin tren ibu kota dan aku masih belum tahu apakah dia punya hal lain yang bisa dikuasainya. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Kita bisa saja kalah dan keluarga kita bahkan bisa musnah dari ibu kota. Qin Zongheng dan Qin Haodong terlalu kuat, tidaklah bijaksana bagi kita untuk menantang mereka. Saya pikir cara terbaik sekarang adalah bergaul baik dengan Qin Haodong. Han Zaiyi berkata, tetapi keluarga Han kita telah membuat Qin Zongheng marah setelah apa yang terjadi pada Han Zixing. Saya rasa Qin Haodong tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap kita. Saya khawatir mustahil untuk bisa lebih dekat dengannya. Han Wuju berkata, saya rasa itu mungkin. Qin Haodong membawa pasukannya ke keluarga Qi demi pacarnya dan saya rasa dia sangat menghargai wanita. Kita bisa menghadapinya karena dia bernafsu. Jiyu adalah salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota. Selama kita mengesampingkan harga diri dan pergi kepadanya untuk melamarnya, Qin Haodong pasti akan menerimanya. Jika kita bersatu dengannya melalui pernikahan, inisiatif akan berada di tangan kita, tidak akan ada lagi risiko dan kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Mungkin ibu kota masa depan akan menjadi milik keluarga Han kita. Han Poju, keturunan langsung generasi ketiga dari keluarga Han, berkata, namun, Chu Mingde mengejar adik perempuanku dan semua orang di ibu kota mengetahuinya. Han Wuwei berkata, memangnya kenapa, ini hanya pengejaran, bukan pertunangan, bahkan jika itu pertunangan, kita bisa membatalkannya. Beranikah keluarga Chu membuat masalah dengan Qin Haodong? Han Wuju berkata, benar sekali, kurasa Chu Sanhe pasti sedang dalam dilema sekarang, dia pasti sedang memikirkan cara menyelesaikan konflik dengan cucunya ini, jadi Chu Mingde bukanlah masalah besar. Han Wuji berkata, baiklah, sudah diputuskan, aku akan pergi ke Chu Xuanyu sekarang untuk melamarnya. Wei Junce, kepala keluarga Wei, sedang duduk di kursi utama dan berkata kepada anggota keluarga di depannya, 7 keluarga besar telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya akan berubah. Meskipun tidak ada dendam antara Qin Haodong dan keluarga kita, dia sekarang adalah kunci seluruh ibu kota. Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kesempatan ini? Di antara 7 keluarga terkenal di ibu kota, keluarga Wei pasti yang paling tidak suka bertengkar, mereka jarang berkonflik dengan keluarga lain dan murid-murid mereka jarang membuat masalah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.